menikmati ibadah streaming bersama keluarga kita. Bersyukur pada Tuhan kita bisa bersatu hati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu buat kami. Terlebih malam hari ini Tuhan, kami bisa bersatu hati mengikuti ibadah live streaming. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan mengurapi para pelayan-Mu. Terlebih Tuhan mengurapi hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita datang malam hari ini dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan malam hari ini. Menyembahmu di sini.
streaming. Tuhan, kami yakin dan percaya acara dari awal pertengahan Engkau yang beracara Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja, karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam dan sehati dari kami di sini. Salam sehat selalu dari kami di sini. Puji nama Tuhan. Kita di antara kita ada keluarga kita. Kita kasih tos keluarga kita, tidak masalah. Kita saling mendekat. Kita mau menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. pekerja Kristus yang mulia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, sebentar kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mohon berkat kepada Tuhan. Biarlah kita diurapi oleh Tuhan, diubah hati kita. Terlebih kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita benar-benar bisa menikmati firman Tuhan. Tidak ada mendengarkan saja, namun kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita siapkan. Kita
kita yakin dan percaya malam hari ini. Saat Tuhan melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjiku.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau urapi hati kami Tuhan Yesus, biarlah menjadi lahan yang subur dan yang berkenan di hadapan-Mu, agar kami boleh menjadi kuat, tumbuh berkali-kali lipat dan menyenangkan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan dan juga para jemaat yang ada di rumah. Berkatilah kami Tuhan Yesus dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Satu pernyataan yang membuat orang tua saya sedih pada saat saya masih kecil, karena pemahaman saya masih kurang dan pergaulan saya adalah ketika saya mengatakan pada orang tua saya, "Ma, kalau gede nanti saya mau pindah seberang." Anda ngerti maksud saya? Ya, memang tidak. Ya, memang saya perlu akui. Bahkan suatu hari ada pernah teman saya nanya, Yesus itu siapa? Apakah Yesus itu Tuhan? Dengan enteng saya jawab. Ya, waktu itu memang saya nggak punya tanggung jawab. Dengan enteng saya berkata, Yesus itu cuma sekedar utusan Tuhan, dengan sekedar nabi. Tapi kalau tanya sama sekarang, kondisinya beda. Ternyata tidak sesimpel itu. Karena saya memang pada waktu itu belum paham. Dan ini penting karena dalam pergaulan kita sehari-hari, kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin akan mempertanyakan kepada kita tentang keimanan kita. Hosea 5 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan. Sedangkan bagaimana cara menguatkan iman itu? Tolong buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau Anda mau bertumbuh, Anda mau beriman kuat, kembali ke Alkitab. Jangan dengarkan dari sumber-sumber lain yang belum dipercaya. Jangan sampai, kalau istilahnya gini ya, kalau mahasiswa matematika didebat soal matematika sama mahasiswa biologi lalu dia kalah, itu memalukan. Jadi kalau kita ditanyakan orang tentang iman kekristenan kita, lalu kita tidak bisa jawab, dan kita belajar dari orang lain, itu memalukan. Sebenarnya banyak sih tantangan iman Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hari ini saya cuma mau share 3 hal saja. Yang pertama, katanya orang, jadi orang Kristen itu enak, cukup percaya saja lalu masuk surga. Cukup percaya aja masuk surga. Enak banget orang Kristen itu. Kata mereka gitu. Sampai-sampai ya, kadang kalau saya baca berita, kalau ada kolom komen, dan apalagi kalau pelakunya adalah gembala, orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka akan berkata seperti ini, halah, biarpun mereka berbuat dosa sebanyak mungkin, toh ada yang menebus, otomatis masuk surga. Saya nggak tahu itu pujian atau sindiran. Jujur saja buat saya itu sindiran banget loh. Buat mereka lebih adil itu namanya konsep timbangan. Oke, tentang konsep timbangan, Anda percaya nggak? Kalau Anda masuk surga karena perbuatan baik Anda lebih banyak dari perbuatan jahat Anda? Kalau saya jujur tidak. Itu lucu aja sih. Yang saya tahu, surga itu adalah tempat yang maha suci. Dan saya percaya Tuhan kita itu Tuhan Maha Kudus yang tidak mengizinkan satu dosa pun masuk ke dalam. Gitu ya. Jadi mungkin juga ada argumen, kan dosa-dosanya dihapus. Oke. Gimana caranya dosanya dihapus? Oke. Gimana caranya dosanya dihapus? Pakai apa coba? Coba saya kasih contoh gini aja. Anda punya seorang tetangga yang baik hati banget. Tiap hari dia berbagi-bagi makanan kepada Anda. Bagi ayam goreng lah. Kalau perlu, kalau Anda kerja bersih-bersih halaman rumah, dia bantuin bersihin halaman rumah. Halamannya disiramin. Saya pernah punya tetangga kayak gitu. Pada saat saya masih ngekos, saya bersih-bersih rumah, saya nyapu, dia bantu nyiramin pakai airnya. Itu luar biasa tetangga saya.
Eh, bahkan kalau Anda lagi butuh, Anda keluar, Anda tidak tahu menitipkan anak Anda sama siapa, tetangga Anda yang bantuin Anda. Tetapi pada suatu hari, tetangga Anda ini berurusan dengan hukum karena nempeleng anak orang, dan dia masuk pengadilan. Bisakah kita minta kepada hakim seperti itu? Tolong dong bebaskan orang ini, karena sehari-harinya dia berbuat baik. Saya percaya hakimnya mengatakan tidak. Kalau hukum dunia aja seperti itu, apalagi hukum surga. Atau analoginya gini, istri saya hobi bikin kue. Salah satu kue yang tidak pernah dia coba karena materinya terlalu berat adalah spiku. Kalau tidak salah materinya spiku adalah sekitar 30 butir telur dipakai ke dalamnya. Sekitar 30, bahkan lebih. Nah, coba nih Anda bayangkan, kalau memang Anda bisa masuk dengan sedikit dosa saja. Kalau sebutir telur itu bagus ya, 29 butir telur itu bagus, warnanya kuning, oranye, kuning ke oranye, itu menandakan bahwa gizinya sangat banyak, ayamnya itu sehat, dan ayamnya itu berkeliaran bebas kemana-mana, jadi warna kuningnya oranye semua, 29 oranye. Tapi secara tidak sengaja Anda memasukkan satu butir telur yang busuk warnanya hitam jatuh ke dalam, dan Anda mengaduknya. Oke lah, kira-kira layak nggak itu disajikan? Silahkan dijawab sendiri. Ada yang mau sakit perut ya boleh. Apalagi kalau itu Anda sajikan kepada orang yang Anda sangat hormati. Contoh, Presiden Jokowi datang ke rumah Anda, terus Anda menyajikan kue seperti demikian. Apakah mungkin? Enggak. Enggak bisa seperti itu. Jadi percaya itu enggak segampang itu ya. Yakobus 2 ayat 17 dulu. Nah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, beriman tanpa perbuatan adalah omong kosong. Kok bisa kayak gitu? Ini saya ambil analogi aja. Contoh nih, Anda punya pacar buat yang muda-muda. Anggaplah Anda seorang cewek, Anda punya pacar seorang cowok. Tiap hari dia ngomong I love you. Anda dikasih WA terus I love you babe, I love you babe. Tetapi pada sehari-harinya dia selalu bonceng cewek lain. Dia selalu kasih bunga ke cewek lain. Dan hampir setiap cewek yang dia temui, dia elus rambutnya. Kira-kira Anda percaya dia cinta sama Anda? Atau nih ya, yang paling ekstrim dulu saya pernah bagikan ke jemaat, yaitu coba nih kalau suami Anda selalu bilang I love you, tapi parahnya I love you-nya selalu juga diungkapkan ke orang lain. Jadi tidak ada baik-baiknya juga. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, maka aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Oke, tolong digarisbawahi yang ini, yang 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jadi tolong Anda yang beragama Kristen, kalau Anda percaya bahwa ada Tuhan dan itu satu Allah saja, itu baik. Tetapi masalahnya setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Bahkan reaksinya lebih hebat mungkin daripada kita. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan itu hanya satu, mereka gemetar. Apakah kita gemetar ketika tahu bahwa Allah itu esa? Belum tentu juga. Dan apakah iblis-iblis itu selamat? Enggak. Percaya enggak? Sesimpel itu. Oke, kadang hal yang lucu juga dari percaya ini. Jadi, kalau saya cuma menunjukkan perbuatan saya doang,
tapi saya tidak perlu mengakui iman saya, apakah saya juga akan selamat? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu nih. Jadi kadang-kadang kita balik, mana duluan sih? Perbuatan atau pengakuan? Dalam maksud saya ini iman. Mengaku Yesus adalah Tuhan duluan atau perbuatan baik duluan? Mana yang duluan? Kalau Anda bingung, coba bayangkan seperti ini. Hidup sebagai suami istri. Hidup sebagai suami istri tanpa melakukan pengakuannya di pernikahan, itu namanya kumpul kebo. Jadi yang benar, menikah dulu, mengakui dulu bahwa dia istriku atau dia suamiku, baru menunjukkan hidup sebagai suami istri. Demikian juga tunjukkan pada orang lain bahwa Anda adalah Kristen dulu, Anda percaya sama Tuhan Yesus yang menyelamatkan Anda, dan hiduplah menurut ketetapan Tuhan. Kalau Anda akan jadi batu sandungan saja. Dan itu sama sekali itu yang membuat mereka tidak percaya. Jadi buat sekali lagi buat kita ya, cobalah analogi dokter seperti ini. Anda sakit panu nih, terus Anda datang ke BPJS, Anda datang ke dokter, terus dokter bilang, wah Anda panuan. Saya nggak tahu analisis dokternya ngomong apa. Mungkin dokternya bilang, kurangi makan telur, kurangi makan gorengan, kalau perlu dihindari dulu selama 2 minggu ini, dan oleskanlah salep ini 3 hari sekali, dan tolong kontrol ke sini 3 hari lagi. Setelah 3 hari lagi Anda bilang, ya, Anda percaya sama saya, pakai obat ini, dan hindari makanan-makanan yang tidak saya sarankan tadi. Terus 3 hari kemudian Anda kontrol, dan sebagai pasien Anda bilang, saya percaya dok, saya akan datang sini 3 hari kemudian. Terus 3 hari kemudian Anda datang ngamuk-ngamuk dan memperlihatkan panunya tambah banyak, separuh badan. Dan terus dokternya bilang, obatnya mana? Ini dok masih banyak, masih full, tidak pernah saya pakai. Tiap hari istri saya makan telur, saya masak nih. Atau tiap hari bahkan saya mandi nggak pakai sabun. Itu sama saja bohong. Ya. Jadi yang pertama, Anda percaya tapi Anda tidak menunjukkan perbuatan Anda, itu tidak benar. Jadi Anda bisa jawab, Anda kalau kita percaya saja langsung masuk surga. Tidak sesimpel itu. Jadi kalau ada orang tanya, kita bisa jelaskan seperti demikian. Dan tantangan iman Kristen yang kedua adalah Alkitab itu palsu atau dipalsukan. Kok bisa ada argumen kayak gitu? Pertama, yang paling saya dengar, karena Alkitab mulu itu terjemahan. Betul nggak? Ada yang baca di sini Alkitab dalam versi asli bahasa Ibrani? Kalau saya baca, saya gagal paham pastinya. Alkitab mulu terjemahan. Kedua, yang nulis Alkitab itu sopo? Banyak orang kan? Manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kalau orang itu salah tulis gimana? 2. Mungkin yang ketiga, kira-kira ini ramin, naskah laut mati. Katanya ditemukan ya, banyak bagian-bagian Alkitab yang hilang ditemukan di laut mati dan sebagainya. Ketemu di ya bla 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 di mana, entahlah gitu. Oke, kita belajar dulu apa sih Alkitab itu sebenarnya. Oke, tolong buka dari 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah yang dimaksud dengan Alkitab itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, kemudian fungsinya memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang pertama adalah Alkitab itu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya percaya bahwa gini loh ya, bahwa kalau kita main logika, Tuhan itu masakan adalah Tuhan yang tiba-tiba dia merasa bahwa, loh, aku salah deh, kita dandani di sini. Ya kalau manusia iya, tapi Tuhan gak kayak gitu. Tuhan itu mengilhamkan tulisan Alkitab
Jadi gini loh, Tuhan memilih orang-orang tertentu dari berbagai macam latar belakang. Maaf, saya bukan ahlinya Alkitab di sini, tapi yang saya kasih kesimpulan aja. Kalau dikasih penjelasan saya bisa buka Google panjang nantinya. Ya, jadi yang jelas Tuhan itu memilih orang-orang tertentu untuk Tuhan itu memberikan curahan hatinya. Alkitab itu firman Allah, isinya firman Allah, dan merupakan curahan hati Tuhan sendiri yang Dia sampaikan kepada manusia. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga isinya dari dulu yang Dia ilhamkan pada orang itu sampai sekarang. Kalaupun ada orang yang salah tulis, ini kalaupun ada orang yang salah tulis tentang apa kata-kata Tuhan, Tuhan pasti singkirkan yang salah tulis itu sebelum sampai ke tangan kita sekarang. Karena Tuhan tidak mau ada satu kesalahan pun yang ada diberikan kita sekarang. Tidak salah loh, bagian terakhir Alkitab di Wahyu itu berkata bahwa kalau ada tambahan-tambahan maka Tuhan akan menambahkan malapetaka. Kalau bagian Alkitab ini dikurangi, bagiannya di surga akan dikurangi. Saya pikir itu ada tujuan tertentu Tuhan menyatakan hal itu. Dan juga kalaupun ada yang bilang, oh ada kok Alkitab edisi revisi, tolong ya, saya cuma bayangkan gini, anggap aja saya seperti ini nih. Saya mencurahkan hati saya kepada orang-orang di sekeliling saya. Contoh, Ade, Noel, istri saya, mereka semua mencatat isi curahan hati saya, dan saya sudah pastikan itu benar. Dan saya izinkan mereka upload ke media sosial karena saya sudah ngecek. Terus tiba-tiba saya berkata bahwa, loh, isinya yang kemarin itu salah. Sebentar, saya terbitkan edisi revisi tulisan tangan saya sendiri. Kalau itu manusia, kalau itu saya, bisa saja dengan tujuan apapun. Tapi kalau Tuhan, enggak. Tuhan bukanlah Tuhan kita, bukanlah Tuhan yang mencela-mencela. Dia tidak akan melakukan satu kesalahan seperti itu. Jadi lucu juga ya kalau ada yang edisi revisi ya. Tidak. Dan mungkin satu lagi yang mereka sorot, terjemahan. Ada yang bilang bahwa Alkitab mulu terjemahan. Kamu pikir itu tidak berbahaya tak buat kamu? Saya coba balik aja. Lebih berbahaya mana? Anda membaca sesuatu yang tidak diterjemahkan kepada Anda, atau Anda baca versi aslinya terus Anda nyari letter luxnya sendiri lewat Google Translate. Lebih berbahaya mana coba? Lebih gampang salah paham yang mana? Ya, lebih besar salah pahamnya kalau Anda baca versi aslinya terus Anda cari di Google Translate. Berbahaya banget. Tidak segampang itu. Anda tahu kalau orang-orang bikin terjemahan itu juga tidak gampang loh. Mereka itu berusaha menyesuaikan dengan akar budaya masing-masing. Bahkan saya dengar ada di daerah tertentu, kalau tidak salah di Indonesia, untuk menyatakan kata iman, mereka tidak menemukan kata yang tepat untuk itu. Dan akhirnya mereka pakai kata apa? Kursi. Saya lupa daerah mana. Saya bisa pernah dengar hal itu. Jadi apakah iman itu kursi? Tidak. Itu karena mereka mencari terjemahan yang tepat buat kita. Bahkan ada edisi bahasa Indonesia sehari-hari. Terus gimana dong kalau kita mau mempelajari isi yang terjemahnya? Kan ada Pak Pendeta yang mempelajari bahasa Ibrani. Betul ya? Mempelajari bahasa Ibrani kan ada gembala-gembala kita yang sudah sekolah di sekolah teologi. Kalau saya tidak, saya belum sekolah di teologi ya. Nanti siapa tahu kalau Tuhan izinkan. Amin. Saya tidak tahu apa. Kadang-kadang ada yang menubuatkan saya jadi pendeta, tapi saya masih belum dipanggil. Ya, tapi yang jelas satu hal, percayalah, kalau Anda orang-orang menerjemahkan Alkitab kepada bahasa kita itu sudah dengan pertimbangan tertentu, memperhatikan budaya Anda, dan juga untuk menerjemahkan Alkitab kepada satu budaya yang asing sekalipun mereka harus hidup di situ untuk beberapa lama. Supaya mereka benar-benar paham bahasanya, baru bisa diterjemahkan. Tidak sembarangan terjemahkan itu. Kalau Anda bilang mereka terjemahkan letter lux, enggak. Jadi supaya Anda mempelajarinya juga tidak sesat. Kalau Anda bingung, ada Pak Gembala. Jangan tanya kepada orang nggak jelas.
Kalau Anda mahasiswa matematika, Anda mau bertanya soal matematika, ya jangan tanya sama dosen biologi. Tanyalah pada dosen matematika. Anda mau belajar Alkitab, ya belajar sama orang Kristen yang ahli Alkitab. Jangan belajar kepada orang nggak jelas, apalagi orang itu nggak kenal Tuhan. Ya Anda akan disesatkan. Oke? Itu yang kedua. Alkitab kita jangan khawatir, nggak dipalsukan kok. Kalau diterjemahkan iya. Dan itu sudah berusaha menyesuaikan kita. Dalam bahasa Indonesia aja, setahu saya ada 2 versi. Mungkin ada terjemahan baru sama bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin ada lebih dari itu, cuma sejauh ini saya baca yang terjemahan baru. Nah, kalau bahasa Inggris banyak. Ada NIV, ada King James, dan macam-macam. Kemudian yang terakhir, tentang yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang untuk kita, yang kadang sangat menggemparkan iman kita adalah tentang Allah Tritunggal. Jujur saja saya sebenarnya nggak berani menjelaskan hal ini. Tapi semalaman dan sudah seminggu ini seakan-akan Tuhan ngomong pada saya, dengan sekuat tenagamu jelaskanlah. Jadi ya sudah, saya ambil tanggung jawab ini. Kalau ada salah, nanti akan diluruskan lagi. Yang pertama, konsep Allah Tritunggal itu memang tidak ada di Alkitab. Itu diambil bapak-bapak gereja kita untuk memudahkan tentang peranan Tuhan sebenarnya. Ada Tuhan yang bekerja sebagai Bapa, itu tidak diperdebatkan orang. Roh Kudus, itu sedikit diperdebatkan orang. Dan yang paling banyak diperdebatkan adalah Yesus. Bahkan mereka ngomong, Tuhan kok beranak? Yesus kan anak. Oke, tar dulu. Coba kita lihat dulu dalam perjanjian lama. Kita lihat dari Ulangan 6 ayat 4. Kita buka dulu bahwa tentang Allah itu Esa. Sebenarnya kalau Anda bilang Allah Kristen itu 3, tolong jangan diikuti ya. Orang-orang Kristen harus percaya Allah kita itu Esa. Bahkan dari perjanjian lama udah ngomong. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lanjut lagi, Yesaya 44 ayat 6. Yesaya ini paling banyak bernubuat juga tentang Yesus juga. Yesaya ke-44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah lain daripada Tuhan yang dulu yang sudah bilang, aku itu Esa. Dan kita lihat dalam perjanjian baru, tetap Allah itu Esa. Bahkan Yesus pun berkata demikian. Tolong dong di Markus 12 ayat ke-29. Nah, ini tentang Yesus berdebat dengan salah seorang ahli Taurat, bukan berdebat sih, diskusi tepatnya, tentang hukum Tuhan. Tapi kita lihat dulu pengantar yang Tuhan Yesus kasih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Ini kalau tidak salah ulangan yang tadi ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun bilang Tuhan itu Esa. Jadi jangan sekali-kali ada yang kita punya konsep bahwa oh Yesus itu Allah kecil. Ada aliran Kristen dalam yang mengatakan demikian. Jadi kadang-kadang kalau ada di kolom komen ada sebuah, ya saya ada satu organisasi, ya mereka mengatasnamakan Kristen. Baru-baru ini mereka juga kontroversi ya. Anaknya tidak mau menghormati bendera Indonesia. Dan saya tahu mereka dari golongan mana. Dan saya kalau ada orang bilang itu kan golongannya Kristen, tapi saya juga khawatir nanti ada banyak orang Kristen merasa gitu. Jadi saya bilang mereka bukan Kristen karena mereka menganggap Yesus itu nggak tahu apakah Allah kecil atau malaikat ya. Pokoknya dia bukan Tuhan pertama. Ingat, Tuhan itu tidak ada Tuhan kecil, tidak ada Tuhan besar. Tuhan itu Esa, jelas sekali di Alkitab seperti itu. Dan apa kata imam tadi? Tolong buka yang 12 ayat 29, Markus 12 ayat yang ke-32. Kita lihat tanggapannya.
Nah, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali. Berarti dari dulu kalau kita bilang ahli Taurat, yang dulunya belajar tentang kitab suci, mereka bilang, benar sekali, guru, benar katamu itu. Berarti dia membenarkan Yesus. Orang ahli Taurat pun, orang Israel pun tahu bahwa dia Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Sekali lagi, Tuhan itu Esa. Ya, sejak dari dulu sampai sekarang, sampai dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, sampai sekarang Tuhan itu Esa. Tidak ada yang namanya tiga Tuhan. Yang ada satu kesatuan itu. Kayak sampo aja, 3 in 1. Kalau orang olahraga punya 6 otot sini, 6 pack, saya juga punya 6 in 1 pack. Nah. Ngerti maksud saya? Oke, kita bicara lagi, lanjut tentang Allah Tritunggal ini. Kebagian yang paling banyak diperdebatkan yaitu tentang Tuhan beranak. Tuhan beranak. Sebenarnya yang beranak itu siapa toh? Apakah Tuhan yang beranak? Bukan. Maria lah yang beranak. Tuhan tidak beranak. Oke? Yang beranak Maria ya. Saya tegaskan sekali lagi, yang beranak Maria. Tapi kalau Anda bertanya tentang apa sih konsep anak Allah, orang kalau memperdebatkan anak Allah itu bisa ribut sehari semalam. Tapi tolong ya, konsep anak Allah itu jangan, ya memang gini, Anda harus belajar dari mana kata anak Allah itu berasal. Kata anak Allah berasal itu bukan dari Indonesia. Jadi kalau saya ngomong anak David itu pasti Lewi dan Sihan. Kalau ngomong anak Pak Hodea pasti Ade dan Adi, bukan gitu maksudnya. Itu lain. Kalau orang Israel ngomong anak Allah, itu beda konsepnya. Coba kita belajar sedikit aja. Kita belajar dari orang Yahudi ya. Matius 26 ayat ke-63. Ini pada saat Yesus lagi jalan-jalan di Serambi Salomo. Lalu ada imam besar ini, orang-orang ya ahli Taurat ini lagi galau. Karena mereka itu bingung, Yesus itu Mesias apa enggak? Galau mereka. Lalu mereka bertanya. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Loh, orang Yahudi loh bilang, bukan orang Indonesia loh yang ngomong. Berarti mereka tahu banget apa arti anak Allah di sini. Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Yesus kalau tidak salah dia menjawab bahwa engkau yang mengatakannya demikian, dan lanjut. Kita lihat reaksi mereka aja yuk. Kalau tidak salah ayat yang ke-64 sampai 66, tolong kalau bisa ditayangkan. Saya buka juga Alkitab saya. Matius 26 ayatnya yang ke 64. Ini loh jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata, ini jawab Yesus ya, engkau telah mengatakannya. Dengan kata lain Tuhan Yesus konfirmasi, iya, aku anak Allah. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan dan langit. Yang ke-65 tolong lanjut. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan ia berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya. Ayat yang ke-66 tolong. Nah, mereka menjawab iya dan berkata iya, harus dihukum mati. Di zaman dulu itu orang kalau mau dianggap menghujat Tuhan, kalau ada orang yang menyamakan diri dengan Tuhan. Jadi orang Israel itu ngamuk kepada Yesus karena dia mengaku dirinya Tuhan. Anak Allah itu berarti yang berasal dari Allah. Kalau saya simpulkan gini, contoh, saya anak Surabaya.
Berarti saya berasal dari Surabaya. Anda anak Jernih, berarti Anda berasal dari Jernih ya. Oke, mereka tahu maksudnya itu kok. Coba lihat lagi. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini Yesus juga mengakui, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus itu mengakui kok. Dan lagi pula kalau kita perhatikan kata-katanya, aku dan Bapa. Jadi contoh gini, kalau saya pakai ngomong tuh, aku itu adalah anak David dan Bapa itu adalah David. Jelas ya? Berarti Yesus di sini mengakui bahwa dia anak Allah. Nah, kemudian kita akan belajar lagi yang lebih ekstrim dari itu, yang tentang Tuhan beranak. Dan selanjutnya, kemudian kadang kita didebat lagi, kalau memang benar Yesus berdoa kepada Tuhan, kalau memang benar Yesus adalah Tuhan, kenapa ia harus berdoa kepada Tuhan? Nggak muter aja lah. Oke, saya ambil contoh yang lebih ekstrim aja. Di sini ada Bapa, ada anak Allah, Yesus, dan Roh Kudus yang hadir bersamaan. Kita coba lihat pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 17. Tolong tayangkan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ini suara dari sorga. Lalu dia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Berarti yang ngomong siapa? Ngomong anakku, Bapa. Kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita mundur sedikit, Matius 3:16, tolong mundur sedikit lagi. Berarti di sini ada Bapa, ada Yesus. Bahkan ayat 16 kita lihat lagi. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Wah, di sini juga hadir Roh Kudus. Roh Allah kan Roh Kudus. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti bertiga turun barengan. Masuk logika ya? Oke. Kalau ini susah dicerna logika Anda, coba saya ambil satu analogi kayak gini. Walaupun sebenarnya analogi saya itu kurang tepat, tapi mungkin bisa membantu. Saya sudah dengar banyak analogi dari orang-orang yang berusaha menjelaskan konsep Tritunggal ini dalam satu kesatuan. Tapi buat saya semuanya hanya mendekati. Nanti saya akan jelaskan alasannya kenapa. Bayangkan aja, tiba-tiba Tuhan menyamar menjadi seorang anak kecil. Terus dia masuk menerobos melalui pintu itu dan duduk di sini. Kemudian pada saat dia melihat saya, ada suara turun dari surga. Wahai umatku, kemudian ada nyala-nyala lidah api dan sebagainya. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Jadi kalau Anda menanyakan tentang Tuhan, jangan pernah nanya, kok bisa gitu? Tuhan bisa berbuat apa saja kok? Tuhan bisa jadi siapa saja kok? Tolong tidak dipertanyakan, Tuhan bisa berbuat apa? Tetapi kalau Anda mau bertanya, Tuhan, kenapa? Oke? Tuhan bisa berbuat apa saja, Tuhan bisa jadi apa saja, tapi yang penting kenapa? Oke, saya akan jelaskan tadi. Kenapa tadi saya bilang bahwa analogi saya pasti kurang tepat? Karena saya mau bilang gini, tolong hindari debat semacam ini dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena saya percaya tujuan mereka, motif mereka menanyakan hal itu kepada Anda. Kecuali Anda yakin biasanya itu karena ingin mencoba melemahkan iman saudara, mencoba menggoncangkan iman saudara. Tujuan mereka saya tidak yakin ingin tobat gitu. Beneran. Saya tidak yakin tujuannya tobat lalu mereka bertanya anak Tritunggal itu kepada saudara. Kecuali Anda yakin banget dia benar-benar ingin bertobat, silakan Anda jelaskan.
tapi kebanyakan enggak. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Coba kita buka Yesaya 46 ayat 5. Tolong Yesaya, Pak. Coba kita perhatikan ayat ini. Kenapa kok saya bilang tadi analogi saya kurang tepat? Karena jujur kalau saya baca ayat ini saya bilang tidak ada yang tepat kalau untuk menggambarkan tentang Allah Tritunggal itu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Anda mau menyamakan Tuhan dengan siapa? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Maksudnya kami itu bukan Tuhan yang jamak itu, bukan ya. Maksudnya kami Tuhan dan benda itu. Dengan apa kita bisa menyamakan Tuhan? Apakah kita pengetahuan kita lebih besar dari Tuhan sehingga kita bisa jelaskan? Enggak. Orang percaya kepada Yesus itu karena ada Roh Kudus turun ke dalamnya. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan sampai saat ini Anda percaya, itu karena ada Roh Kudus beserta dengan Anda. Kalau tidak ada ya tidak kuat, pasti isinya penghinaan saja. Coba kita buka lagi dari Matius 16 ayat 15 sampai 17. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Oke, saya terima kasih. Ini coba kita lihat pengakuan yang menyatakan Yesus adalah Tuhan di zaman perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus ada. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya sampai sekarang belum nemu ada orang gara-gara berdebat tentang Tritunggal lalu dia tobat percaya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kalau ada, tapi saya tidak pernah menemukannya. Yang ada karena orang itu sudah bertemu dengan Tuhan, entah dalam bentuk karena dia sudah melihat Anda sebagai perwakilan Tuhan, Anda sudah menunjukkan kualitas Anda sebagai orang Kristen, lalu orang itu ikut percaya Tuhan, sering. Tapi kalau gara-gara masalah debat orang itu percaya pada Tuhan Yesus, saya tidak pernah nemu. Jujur saya tidak pernah nemu. Mungkin Anda pernah ketemu, tapi saya tidak. Yang ada malah eker-ekeran. Oleh karena saya bilang hindari debat kusir seperti ini. Kenapa? Kalau dasar kepercayaan, kalau memang mereka pada dasarnya tidak ada anugerah Tuhan yang turun ke dalamnya, tidak bakal orang itu tobat. Yang bisa kita lakukan adalah ya menunjukkan kasih setia kepada kita pada Tuhan, menjadi saksi yang hidup, dan mungkin orang itu akan tergerak oleh kita. Atau kalau memang dia butuh, kita bisa menjelaskan tentang kabar keselamatan itu. Orang itu haus akan firman Tuhan, baru orang itu bisa bertobat. Dan yang terakhir, ayat penutupnya adalah Efesus 2 ayat 8-9. Kita lihat bagaimana prosesnya orang itu bisa tobat dan diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun itu karena pemberian Allah. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hasil debat atau kita berusaha meyakinkan dia. Tidak, bukan itu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Siapa yang membuat orang bertobat? Roh Kudus, Tuhan sendiri. Tugas kita apa? Ya menyampaikan saja. Kalau ada orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, setelah kita jelaskan berbagai macam hal seperti ini, ya sudah, mau apa lagi? Mungkin belum waktunya diselamatkan, atau mungkin tidak selamat. Mau apa lagi? Tidak usah diperdebatkan, apalagi sampai kita eker-ekeran, apa gontok-gontokan, main fisik, pukul-pukulan, wah, lewati aja. Jadi jangan ada yang
memegahkan diri. Tuhanlah yang memberi keselamatan buat semuanya ya. Kalau Anda bingung tentang firman Tuhan, sekali lagi yang saya bisa sampaikan adalah, kalau Anda bingung tentang firman Tuhan, tolong tidak belajar dari orang yang bukan ahlinya. Belajarlah dari Alkitab. Kalau masih bingung lagi, ada gembala yang bisa menolong Anda. Jangan cari sumber yang nggak jelas. Apalagi kalau di debat Anda terus tergoncang imannya. Jangan sampai ya, malu-maluin. Masa ya, istilah kerennya gini, sekali lagi saya pakai istilah kalau dalam dunia pendidikan. Masa mahasiswa biologi di debat soal biologi sama mahasiswa matematika terus motong. Gak lucu. Kalau memang hari ini kalah debat, oke, gak apa-apa, bilang aja, oke, saya tampung dulu pertanyaanmu, saya tanya. Jadi yang saya suka, kalau memang kita ditanyain seperti itu, kita tidak bisa jawab. Tidak usah keras kepala untuk menjawabnya hari ini. Mungkin apalagi yang muda-muda ya, yang pergaulannya dengan orang-orang yang tidak seiman. Mungkin ada teman-temanmu bertanya kepadamu tentang banyak hal oleh Kristus, dan kamu tidak bisa menjawabnya. Jangan diterusin dulu. Belajarlah dari saya punya dosen, saya punya guru-guru saya, dan yang enak dari saat saya berdiskusi dengan dosen-dosen saya, dengan gembala, mereka selalu bilang gini di depan, silahkan sampaikan pertanyaan Anda. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tunda lain hari untuk menjawabnya. Tidak usah buru-buru, ya. Oke, baiklah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, kami mau sungguh-sungguh menjaga iman kami. Biarlah kami semakin hari semakin dekat pada Tuhan, dan Engkau pun menjaga kami dengan Roh Kudus-Mu agar iman kami tidak mudah digoncangkan Tuhan, tetapi kami menjadi teladan yang baik bagi orang-orang seluruh kami. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak David yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini. Sebentar kita mau memberikan persembahan dan mendengarkan warta sepekan. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Terima kasih buat hambanya Bapak David yang sudah Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Saya minta yang bertugas, Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik untuk kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan yang mengajar banyak hal tentang kehidupan kekristenan kami. Siapa Tuhan yang kami sembah, siapa Tuhan yang kami kenal, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kami semuanya. Berkati Pak David bersama dengan keluarganya, apapun yang dikerjakannya kiranya dibawa berhasil oleh Tuhan. Dan setiap kami yang telah dengar firman Tuhan, baik kami yang di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, semua kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami berikan dan kami percaya Tuhan Allah sumber berkat yang pastinya akan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, sementara persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa warta sepakan buat kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan ibadah streaming kita, karena memang di tempat kita belum memungkinkan untuk kita adakan secara protokol kesehatan, maka saat ini kita masih tetap laksanakan secara live streaming. Dan saya percaya setiap kita tetap sabar terus berdoa
supaya waktu Tuhan yang terbaik yang akan dinyatakan bagi kita semuanya. Dan yang kedua, mulai minggu ini akan kita adakan komsel, walaupun melalui Zoom. Saya minta jemaat boleh menginstal aplikasi Zoom untuk kita boleh berinteraksi bersama-sama dalam komsel. Dan nanti untuk menyampaikan firman Tuhan akan digelar sesuai dengan para pelayan Tuhan yang ada di tempat kita. Demikian juga untuk pemuda juga akan tetap dilakukan secara Zoom. Tapi tolong bikin kesepakatan sebisa mungkin, kalau bisa semuanya bisa hadir. Saya lihat hari Sabtu banyak yang ada tugas pelayanan, banyak yang harus latihan dan lain sebagainya. Jadi tolong bikin kesepakatan nanti Pak David bisa mengatur kira-kira hari yang terbaik, semua bisa kumpul di hari apa sehingga semuanya boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Saya rasa itu info yang perlu saya tambahkan. Saya berikan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada ya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan warta sepekan. Kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan. Sampai akhir untuk makan, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia proses, sekalipun ada tantangan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semuanya. Berkati setiap kami semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan saat ini. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati keluarga kami, dan apapun yang kami kerjakan biarlah semuanya ada dalam berkat-Nya Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di beberapa tempat, baik perumahan yang ada Cermai maupun yang di luar Cermai, baik saudara kami yang ada di luar kota, luar pulau, semuanya kiranya Allah yang memberkati, Allah yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Memohonkan biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang melingkupi kami, menjaga kami dalam segala perkara, khususnya dengan adanya virus Tuhan yang masih ada di bangsa ini. Kiranya perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan ada atas setiap kami semuanya, sehingga kami aman dalam berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saatnya untuk Tuhan memberi berkat buat kami semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya Engkau yang ada di rumah masing-masing, arahkan hati kehidupanmu kepada Tuhan pada kesempatan saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semuanya. Diberkati setiap rumah tangga, diberkati setiap pekerjaan, diberkati semua pribadi dalam kesehatan. Semuanya ada dalam penjagaan Tuhan. Terima berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sehat, tetap semangat di dalam Tuhan.